Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran atau penganggur merupakan orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, maupun merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang berusaha untuk memperoleh pekerjaan, baik dengan cara mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, maupun merasa tidak memiliki peluang untuk bekerja. Selanjutnya yaitu ada jenis pengangguran. Nah, jenis pengangguran dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Yang kedua, jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Yang pertama yaitu ada jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengangguran konjungtur atau siklis. Pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Nah, contohnya itu saat terjadi krisis ekonomi, banyak perusahaan mengurangi produksi dan melakukan PHK karena penurunan permintaan. Misalnya, pada masa resesi, banyak karyawan pabrik dirumahkan karena penjualan menurun. Yang kedua yaitu pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Contohnya yaitu pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaan karena perusahaan beralih menggunakan mesin otomatis. Ketiga yaitu ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Contohnya yaitu seorang lulusan baru yang masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Ia belum bekerja karena sedang dalam proses melamar dan mengikuti seleksi kerja. Yang terakhir yaitu pengangguran musiman, merupakan pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Contohnya yaitu seperti ojek payung maupun petani. Selanjutnya yaitu ada contoh dari jenis-jenis pengangguran. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar, serta konflik geopolitik telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Dari video tersebut termasuk ke dalam jenis pengangguran konjungtur atau siklis. Selanjutnya yaitu ada jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan situasi ketika orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Contohnya seperti seorang lulusan SMA belum mendapatkan pekerjaan dan setiap hari mengirim lamaran ke berbagai perusahaan. Ia belum bekerja sama sekali, sehingga termasuk pengangguran terbuka ini. Yang kedua yaitu ada setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan keadaan ketika seorang bekerja tetapi jam kerja, produktivitas atau penghasilannya masih rendah sehingga tenaganya belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, contohnya itu seorang sarjana bekerja sebagai penjaga toko dengan jam kerja hanya 3 jam sehari dan penghasilan yang sangat minim karena kemampuannya belum digunakan secara optimal. Dan yang terakhir yaitu pengangguran terselubung. Terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Contohnya yaitu sebuah usaha pertanian sebenarnya cukup dikerjakan oleh 3 orang, akan tetapi dikerjakan oleh 6 orang. Tambahan 3 orang tersebut tidak menambah hasil produksi secara signifikan, sehingga termasuk pengangguran terselubung tersebut. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.